Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah rahmatan lil alamin. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri Senen, Ibu Berada Dwi Ano Wulandari Kasasi, beserta seluruh jajaran Wakil Kepala SMP Negeri Senen, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami cintai dan yang kami sayangi. Mudah-mudahan tetap diberi kesabaran, kesehatan tetap berpanjang sehingga bisa mendidik dan mendidik siswa-siswi tercinta SMP Negeri Senen. Tidak lupa anak sekalian, siswa-siswi SMP Negeri Senen yang kami cintai dan yang kami sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang panas ini. Kalian panas, Allah juga panas, tapi panas sampai jam 9 ada panas yang mendatangkan kesehatan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pagi ini seluruh aktivitas kita benar-benar mendapatkan ridho dari Allah, karena pagi ini kita sedang memperingati hari yang sangat syakar, hari yang sangat bersejarah, yaitu hari Nabi. Salam semoga tetap berlimpah curah dan keanjingan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya yang telah mendapatkan syafaat darinya. Amin Allahumma. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak yang luar biasa. Meskipun panas, kalian sudah bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Hanya saja yang berada di depan saya lebih sakit lagi. Saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah melalui Wakil Urusan Kesehatan yang memberikan tugas kepada saya untuk berdiri di sini. Ini hiburan bagi saya, karena akhir-akhir ini Pak Afan disibukkan dengan merangkai dan memulai angka, dan saat ini Pak Afan berkesempatan untuk merangkai dan memulai kata. Ada 80 tahun yang berlalu, tepatnya di tanggal 10 Oktober 1945, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno meninggal dunia. Anak-anak, karena kita disertai dengan Inggris dan Belanda datang kembali ke Indonesia melalui jalur laut dan jalur udara, guna untuk merebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau menghadap seseorang Hadratus Syekh Kiai Besar di Jawa Timur, tepatnya di Jombang, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Meminta pertimbangan apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia. Kemudian Kiai Hashim Asy'ari mengumpulkan kiai-kiai sejawa dan Madura, kemudian membuat resolusi yang disebut sebagai resolusi ini. Intinya resolusinya bahwa membela tanah air itu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Isyariman al-musyahidan, lebih baik mati, lebih baik hidup dengan mulia, atau kalau mati itu adalah mati syahid. Akhirnya benar tanggal 29 Oktober nikah Inggris bersama dengan pasukan-pasukannya, dia mulai memerangi bangsa Indonesia, tepatnya yang ada di kota Surabaya. Tanggal 27, 28, 29, kemudian Kiai Hashim Asy'ari beserta pasukannya yang disebut pasukan Rasulullah beserta dengan tentara Republik Indonesia menangkal dan melawan rombongan dari pihak asing atau dari pihak nikah, di mana pihak nikah dipimpin oleh
jalan. Namanya siapa? W.S. Malabi. Tepat di Surabaya, kalau melewati jembatan Merah, tidak ada polis pasukan, tidak seorang santri yang bernama Harun, dia berada mendekat dengan membawa syarat dan dia dihantar kepada W.S. Malabi. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. W.S. Malabi mati. Mendekat ke Surabaya. Akhirnya dipanggil satu November, sampailah seorang jenderal namanya Robert Johnson. Dia menggantikan W.S. Malabi. Jenderal Robert Johnson, dia berpidato melalui pamflet melalui radio, wahai warga Indonesia, wahai warga Surabaya, kalian harus segera mengikuti senjata, mengibarkan bendera putih, kemudian menyerah kepada pasukan India. Kami tunggu sampai tanggal 10 November. Kata siapa? Kata Jenderal Robert Johnson. Akhirnya tanggal 10 November, Laskar Sabina bersama Tentara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bung Karno tepat pada tanggal 10 di Bung Karno menjatuh lahir bangsa Indonesia. Kita bukan tak boleh nikah. Kita jangan menyerang dulu kita diserang. Kalau mereka serang, maka kita akan balas menyerang dan kita akan berjuang mati-matian. Lebih baik mati berkalang-kalang daripada hidup dalam bendera penjajahan. Akhirnya tanggal 10 November selama 3 minggu sampai akhir November, perjuangan ini dilakukan oleh anak Surabaya, oleh para santri, para kiai dan tentara Nasional Republik Indonesia. 3 minggu kemudian, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Jenderal Robert Johnson mati. Akhirnya mereka pulang dengan orang-orang kosong. Setelah ada santri kiai dan para yang akan diberitakan. Andai pada tanggal 22 Oktober tidak terjadi revolusinya, maka ini orang mustahil akan terjadi syahid bersama pada tanggal 10 November 1940 yang dikenal sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan itu dimulai tanggal 22 Oktober yang diinisiasi, yang dimotori oleh seorang kiai, oleh seorang dan sekali dipotongkan untuk menjadi santri. Sekarang di kecamatan Desa juga putih hitam di seluruh kecamatan dan seluruh sekolah-sekolah sedang memperingati hari yang begitu bersejarah, hari yang akan melahirkan nanti Hari Pahlawan Nasional. Pak, apakah kita yang sekolah di SMP dengan 3 juta ini bisa dikatakan santri, Pak? Bisa nggak? Ada seorang ulama mengatakan santri itu tidak hanya yang tinggal di pesantren, santri itu tidak hanya yang belajar di pesantren, tetapi santri itu adalah murid maupun santri yang dia menghormati dan tawaduk pada orang tuanya. Pertama, menghormati dan tawaduk pada gurunya. Yang kedua, menghormati dan tawaduk pada kiainya, meskipun dia tidak tinggal di pesantren, dia adalah seorang kan. Jangan dikalian-kalian yang berdiri di depan saya ini. Kalau kalian tawaduk dan hormat sama orang tua, tawaduk dan hormat sama kiai, tawaduk dan hormat sama guru, kalian adalah anak-anak santri, kalian adalah orang-orang santri. Coba kalian untuk santri semua yang dipercaya. Anak-anak, kalau dulu kita berjuang harus dengan membawa tangga, kalau dulu kita berjuang harus dengan membawa granat atau bom. Tetapi sekarang kita berjuang dengan apa? Kita berjuang dengan apa? Kita berjuang dengan membuka mata kita. Kita berjuang dengan membuka mata hati kita. Kita berjuang dengan membuka pikiran kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia seutuh. Ini perjuangan kita. Tak berarti kita sekarang tidak berjuang. Kita semua berjuang, anak-anak berjuang dengan cara belajar. Tiap hari harus bangun pagi, pakaian lengkap dan pagi berangkat ke sekolah, pulangnya setiap hari. Itu kalian sudah berjuang untuk masa kalian. Begitu pula bapak ibu dan guru, setiap pagi harus bangun pagi berangkat ke sekolah dengan penuh kesabaran. Dengan penuh kesabaran membimbing dan mendidik kalian menjadi manusia seutuhnya. Ini adalah sebuah perjuangan. Bagi ibu kepala sekolah,
mengembangkan SMP negeri Banteng yang sebelumnya kita begitu melihat sekarang sudah mudah dengan kasar dan namanya baru di mana-mana dengan dalamnya, dengan prestasinya. Ini adalah sebuah perjuangan di masa ini. Tepuk tangan kita semuanya. Anak-anak dengarkan ya, orang sangat mengatakan life is a trial. Hidup adalah perjuangan. Semua kata kita, setiap kita menghidupkan, kemudian menentukannya, kita sudah berjuang. Kalian berjuang, Papa berjuang, Bapak Ibu berjuang, Bapak berjuang, Pak Mul pun juga berjuang. Kita semua sedang berjuang, walaupun jenis dan kadarnya berbeda ya. Orang ini mengatakan al-hayatul syarakat. Hidup itu ada perjuangan, hidup itu ada gerakan, hidup itu ada usaha. Al-hayatul barakah, al-hayatul syarakat, al-syarakatul barakah. Usaha, perjuangan, gerakan itu akan menghasilkan barakah. Barakah itu adalah sesuatu yang lebih baik yang akan kita undur di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan perjuanganmu di SMP Negeri Banteng yang penuh dengan susah payah itu akan mendatangkan barakah kebaikan di masa-masa yang akan datang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Anak-anak, saya ingin menekankan kepada kalian di hari santri ini, mari kita pelajari sikap dan sifat seorang santri sejati. Bagaimana Pak sikap dan sifat seorang santri? Perhatikan. Meskipun kalian ada pesantren, kalau kalian pegang terus tiga ini, kalian termasuk sebagai seorang kan? Sebagai seorang kan? Yang pertama santri itu selain hanya pakai konsep dan salun, di dalam konsep itu ada namanya bil ilmi, ada ilmu. Kuburan kok, salunan kok, gak boleh ilmu. Yo. Ciri-ciri santri yang pertama adalah ciri ilmi. Punya ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin bahagia dunianya maka dengan ilmu. Ingin bahagia maka dengan ilmu. Ingin bahagia dunia dengan ilmu. Kunci pertama. Yang kedua fil akhlaqil karimah. Makanya dari ada seorang ulama yang mengatakan, kamu akan menonjol, tapi kamu hormat dan taat pada gurumu, hormat dan taat pada kiaimu, hormat dan taat pada orang tuamu, kamu adalah seorang kan. Dan yang ketiga, ciri seorang santri sejati itu adalah hubbul waqar. Apa namanya? Ulangi. Banyak yang ingin berubah. Indonesia negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dengan ideologi lain, baik itu ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, baik itu PKI maupun negara Islam Indonesia. Tetapi yang cocok karena ini kamu akan disebut beberapa lagi yang cocok untuk Indonesia kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana semua agamanya ada di sini bumi dan hidup dengan bersama. Kenapa? Karena perjuangan negara itu sangat luar biasa. Orang timur mengatakan, man laisa al-haq laisa lahu tarikh, man laisa lahu tarikh laisa lahu dakwah. Barang siapa yang tidak punya tanah air, maka dia tidak punya sejarah. Dan barang siapa yang tidak punya sejarah, maka dia akan dilupakan oleh dunia. Maka dari itu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus tetap kita rawat dan kita jaga hingga akhir hayat. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada sudah berpanas-panas dengan saya. Pesan saya, ayo mari kita semua berjuang sesuai dengan tugas kita masing-masing. Dan insya Allah al-hayatul barakah, al-syarakatul barakah. Kalau kita mau berjuang hari ini, di masa yang akan datang kita akan mendapatkan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Pergi ke pasar memberi pagi, tidak lupa memberi nafkah muda.
seorang pelajar sejati tidak akan pernah bermalas-malas diri. Karena kunci sukses dunia dan kunci sukses surga ada pada ilmu. Itu anak, tolong kita semuanya. Baik, saya akan diajak mungkin terlalu banyak cakap apa mohon maaf yang besar-besarnya atas perburuan dan kelebihan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.